Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman ketika saya menyutradarai sinetron Jalan ke Surga. Jalan ke Surga waktu itu ditayangkan di Antv. Di Antv produser pelaksana ya. Produser pelaksananya itu Pak Jansen Wijaya, dan produser yang dalam arti di Indonesia itu sebagai investor atau pemodal Pak Ferry Anggriawan. Nah, Jalan ke Surga itu menceritakan itu FTV lepas ya, jadi satu episode lepas gitu ya, menceritakan tentang kisah-kisah keimanan manusia dalam hidupnya. Selalu manusia itu menghadapi ujian, cobaan, musibah, kemudian bagaimana dengan segala yang dihadapin itu dia memperbaiki diri, atau pada akhirnya manusia itu selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Nah, ketika saya diajak PT Virgo Film yang dikelola dan dijalankan oleh Pak Jansen Wijaya itu, saya waktu itu mengirim beberapa soril hasil produksi saya, dari Lingkar Dajjal, Biar Cinta Memilih, sinetron Tinggal Dajar, sinetron Biar Cinta Memilih, sinetron Cinta Terbagi 5, sinetron Akibat Perkawinan Bebas. Nah, salah satu dari production house yang memanggil saya untuk menggarap sinetron di production house-nya itu dari PT Virgo Film itu. Nah, pertama saya mendapatkan satu kisah tentang bagaimana cobaan di sebuah keluarga. Ada gangguan-gangguan kesurupan, ada gangguan pengiriman aura buruk seperti santet dan sebagainya ya. Namun pada saat itu belum ada KPI, adanya sensor itu masih dari MUI. Jadi masalah pada akhir cerita itu selalu dikasih ayat Al-Quran atau hadis ya, yang notabene adalah resume dari semua cerita yang sudah berlangsung. Jadi ada juga kisah yang seorang mualaf, terus kemudian dia rajin mengaji di rumahnya, namun orang tuanya nggak suka, sehingga ada terjadi pertentangan, sehingga ada usaha manusia yang ingin selalu membenarkan dirinya sendiri. Jadi pada prinsipnya dalam kehidupan manusia ini ada ego yang menjadi kebenaran dirinya sendiri, sehingga berbenturan satu sama lain. Nah, waktu itu saya sempat menggarap sampai kurang lebih 5-6 episode ya, Jalan ke Surga itu. Nah, setiap saya ditawarin skenario sama Pak Jansen, saya selalu membacanya dulu. Kalau menurut saya alur cerita, ide cerita, karakternya itu sesuai dengan anasir saya, untuk menyutradarainya itu saya anggap bagus, makanya saya mau melakukannya. Tapi kalau skenario itu menurut saya kurang atau masih banyak sana sini harus dirubah gitu, saya minta lagi sama Pak Jansen skenario yang bisa serk dengan pandangan saya, baik itu tentang Islam sesuai pemahaman saya, maupun visi atau tujuan dari cerita itu sendiri. Nah, sempat setelah
pada naskah pertama skenario yang diberikan ke saya merasa ceritanya bagus, plotnya bagus gitu ya, sederhana tapi mengena ya. Terus kalau yang di episode berikutnya ketika disodorin ke saya masih merasa ada kekurangan di sana sini yang harus direvisi, dan kemudian Pak Jansen mempertemukan saya dengan penulisnya dan saya mengemukakan revisi-revisi mana yang harus saya lakukan, dan bukannya penulisnya nggak mau merubah atau merevisi, tapi setelah dengan kesepakatan Pak Jansen penulisnya sendiri justru menyerahkan ke saya, ya silahkan kalau Mas Teguh mau merevisi untuk memperbaiki alur cerita atau skenario, monggo gitu, daripada kalau ditulis dia nanti masih nggak sesuai dengan harapan saya Kak, menurut gitu. Terus Pak Jansen bertanya gimana Teguh mau merevisi sambil syuting. Ya, buat saya nggak masalah, yang penting sudah ada izin dari penulisnya dan saya diberikan kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengeksekusi naskah itu untuk saya hidupkan menjadi suatu hasil visual gitu ya. Nah, setelah ada izin itu, kemudian saya melakukan bersama tim melakukan persiapan seperti biasanya, dan saat itu syuting FTV Jalan ke Surga itu masih 3 hari, jadi 3 hari harus selesai. Kita selalu syuting sampai pagi, sampai menjelang subuh ya. Kalau subuh karena sudah ada pengajian, ada adzan dan sebagainya, seperti yang di background pemirsa dengar ini kan sudah masih ada pengajian pagi-pagi di Indonesia ini. Nah, ada yang membuat saya menarik ketika ketiga kalinya saya masih untuk menggarap di Virgo, sampai ada 3 naskah saya kurang berkenan dengan cerita yang disodorkan itu, dengan skenario yang disodorkan saya. Terus kemudian Pak Jansen mengeluarkan skenario yang dia bilang, ini naskah skenario sudah saya simpan lama, saya ingin menyutradarinya sendiri, coba kamu baca, barangkali kamu suka. Setelah saya baca memang ceritanya bagus gitu kan. Jadi ada seorang yang beriman terus mendapat godaan tentang rentenir, sehingga orang mertuanya itu terjepit utang, sementara sang menantu ini orang yang sangat alim sekali. Nah, si rentenir ini yang menagih utang itu, kalau nggak bisa bayar utang maka anaknya atau istri dari sang menantu ini akan diambil sebagai istri sama si rentenir itu. Otomatis terjadi kemarahan sama si menantu. Waktu itu sang menantunya diperankan Atto Herlambang dan sang istri diperankan Vena Ladona, dan peran yang menjadi antagonis itu si Paul, yang peran film layar lebar yang dulu yang kepalanya botak gitu, itu sangat antagonis sekali. Terus kemudian si rentenir ini untuk mencapai cita-citanya untuk mendapatkan seorang anak gadis yang menjadi istri seorang beriman, sementara sang rentenir ini digambarkan yang tidak beriman. Nah, cerita jadi berbalik ketika sang rentenir itu berusaha menyingkirkan sang suami rumahnya dibakar, sampai akhirnya ibunya meninggal dan dia pingsan di dalam rumah yang terbakar, sehingga karena dianggap sudah meninggal sang suami itu, maka sang istri awalnya menolak dan akhirnya terpaksa untuk menerima permintaan dari sang rentenir. Cuma suatu hal menjadi suatu pemutarbalikan ketika
sang suami yang tadinya beriman, dia timbul dendamnya itu kemudian ingin membalas dendam kepada sang rentenir. Sementara sang rentenir ketika berusaha mempertahankan istri yang solehah itu, dia mengalami perubahan-perubahan sikap dengan pengaruh dari sang istri solehah itu. Makanya ketika sang rentenir itu dibunuh oleh sang suami yang beriman ini, keadaan jadi terbalik. Tentunya di situ juga digambarkan sama penulisnya ada tokoh yang mempengaruhi perubahan sikap manusia yang notabene itu sebenarnya setan gitu ya. Nah, ketika pemutarbalikan itu titiknya adalah di akhir ketika si seorang beriman itu dendam dan membunuh si rentenir itu, sementara rentenir itu dalam proses memperbaiki dirinya dan dalam proses pengaruh-pengaruh baik, maka ketika dia dibunuh dia menyebutkan kalimat syahadat la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ketika saya membaca cerita itu, wah ini menarik gitu. Jadi tokoh protagonis sama antagonis bisa ditulis dan bisa dituturkan menjadi pemutarbalikan. Sementara pada umumnya protagonis itu harus selalu menang, antagonis ya penjahat gitu, jadi stereotip. Makanya ketika saya menemukan naskah itu yang diberikan Pak Jansen itu, saya berterima kasih sekali sama Pak Jansen. Selain diberi kebebasan berekspresi, juga saya diberi kebebasan untuk memilih cerita mana yang ingin saya sutradarain gitu. Namun ketika saya ngedit gitu, saya ingat kesimpulan Pak Jansen gitu. Artinya kenapa penegasan antagonis dan protagonis itu masih berupa masih berupa fisik. Jadi yang beriman itu sosoknya ganteng, posturnya biasa gitu ya, sementara yang antagonis itu posturnya sangar dan gahar gitu. Nah, saya memberikan alasan untuk tontonan televisi itu masih agak pada saat itu saya berpenilaian kalau penonton pada saat itu masih stereotip karena tokoh yang jahat ini. Nah, sementara menurut Pak Jansen itu harusnya yang jahat justru yang orang biasa kurus gitu, tapi jahat yang beriman mungkin yang kelihatannya kekar atau apa. Jadi Pak Jansen berharap itu satu pemutarbalikan dari sampai sosok karakternya juga gitu. Namun pada saat itu karena keterbatasan waktu juga ketika saya memilih naskah itu, terus kemudian sudah harus segera syuting dan tokoh-tokoh itu juga disodorin dari kantor dan saya menyodorkan, tapi kadang ada persoalan masalah harga dengan pemain gitu ya. Namun apapun alasan saya atau pembelaan saya membenarkan kesimpulan Pak Jansen. Jadi di situ seharusnya saya mempunyai keberanian karena sudah diberi kebebasan. Saya mempunyai keberanian yang tidak difikirkan orang lain gitu. Waktu itu saya ingin berpikir seperti itu, saya masih merasa punya ketakutan kalau televisi tidak menerima dengan seperti itu. Namun perkembangannya televisi juga akhirnya memberi kebebasan, sekalipun pada awalnya ada batasan-batasan yang mereka inginkan, karena perkembangan terakhir saya menyutradarin sinetron juga ada batasan-batasan dari KPI maupun MUI ya, mengenai segala macam etika, karena TV itu ditonton segala umur gitu. Nah, itu ada kebenarannya juga. Jadi kadang yang terjadi para pembuat sinetron merasa
pihak televisi kurang memahami para pembuat sinetron. Sebaliknya, pihak televisi yang notabene memang bukan orang film atau apa, tapi mereka adalah anasir, mereka adalah kritikus gitu ya. Jadi tidak harus orang TV itu orang film, itu sebenarnya juga tidak harus, tapi kritikan mereka sebagai perwakilan penonton seluruh Indonesia seharusnya harus bisa dipertemukan sama kreator-kreator sinetron di Indonesia supaya tidak ada kesimpang siuran persepsi gitu ya. Jadi beberapa saya menyutradarin itu kadang ada perubahan juga ketika sudah menjadi sinetron seutuhnya, ternyata hadis atau ayat Al-Quran yang tadinya sudah disepakati sama penulis dan perwakilan dari MUI, ternyata hasilnya berubah, sehingga akhirnya dari supervisor tentang keagamaan itu memberikan revisi, mestinya menggunakan hadis ini aja dirubah karena hasilnya begini gitu, karena hasilnya tidak seperti perencanaan awal, secara visual menjadi lain, sekalipun secara konsep cerita sebenarnya berbeda dalihnya ya. Nah, membuat sinetron yang bernafaskan Islam, namun dengan satu tendensius bahwa sinetron ini juga harus marketable, harus komersial, itu harus mempertemukan titik antara idealnya seperti apa, titik komersialnya seperti apa, supaya industri televisi itu tetap terus bertahan, industri sinetron itu tetap terus bertahan dengan seperti ide yang dibikin Pak Jansen Jalan ke Surga ya, satu jalan yang bagus, terus temanya adalah memperbaiki ego manusia itu sendiri. Nah, dari beberapa skenario yang ditulis itu juga selama saya mengikuti menjadi sutradara sinetron, memang penulis itu agak kewalahan ketika program yang ditawarkan ke TV itu sudah running, sudah tayang gitu. Imajinasi mereka, stok materi mereka gitu. Makanya ketika seperti itu terjadilah kontrol quality dari televisi memberikan penawaran plot. Nah, cuma perpaduan itu, titik temu itu tidak seperti terjadi koherensi antara pihak penulis sebagai dalam hal ini mewakili kreator seni gitu ya, sementara dari pihak televisi yang mewakili kritikus, mewakili pandangan penonton, mewakili pandangan umum secara general, itu hanya saling melempar statement, sehingga karena percepatan industri di televisi itu waktunya sangat terbatas, sehingga pihak kreator seni dalam hal ini penulis kadang sering bisa dikatakan menyerah dengan apa permintaan televisi daripada nanti revisi terus gitu. Nah, sebenarnya sikap seperti itu kurang memajukan dunia kepenulisan ya. Selain memang sekalipun keterbatasan waktu, seharusnya lebih keras lagi berusaha berpikir dan mengajukan membenturkan ide-ide atau brainstorming yang sama-sama mau bisa menganalisa pendapat masing-masing, baik pihak televisi maupun pihak kreator seni ya, baik itu penulis skenario, sutradara atau produser,
kadang jangan menyerah dengan keterbatasan waktu yang ada gitu. Kalau menurut saya seperti itu, tapi mungkin dalam kenyataannya untuk mengisi program weekly, artinya tayang per minggu saja, itu sudah menyita waktu banyak karena runningnya produksi itu juga sudah sangat cepat. Nah, bagaimana seharusnya yang terbaik? Kalau saya boleh mengusulkan atau saya boleh memberikan pandangan adalah pihak TV memang harus mencapai rating yang tinggi sehingga supaya sponsor itu laku, pemasangan iklan itu laku. Nah, sebenarnya kalau saya mempelajari film televisi dari negara asing seperti Amerika, saya pelajari adalah plottingnya dari menit sekian harus ada ini, dari menit sekian ada ini, dan itu sudah berjalan gitu ya. Terus kreativitasnya bagaimana memutarbalikkan fakta, bagaimana memutarbalikkan karakter, itu terjadi plotting yang sudah ada menit sekian harus begini, harus menit sekian harus begini, menit sekian harus begini. Nah, plotting itulah yang dijual ke iklan. Kalau saya memperhatikan plotting itu ya yang dijual ke iklan, sehingga penulis atau pembuat cerita itu tidak terburu-buru karena sudah tayang terus harus kejar target, sehingga kadang melemahkan kreativitas atau melemahkan keterbatasan ruang dia untuk mengeksplor ceritanya ya. Nah, seandainya perkembangan ke depannya di Indonesia itu skenario apapun itu ide programnya itu paling nggak sudah jadi, misalkan sampai katakanlah 26 episode atau bahkan mungkin kalau 50 ya itu lebih bagus, tapi nggak usah muluk-muluk lah. Dan dengan 26 episode dulu skenario itu semua ready, dan plotting atau menit by menit dari yang dibikin di skenario itu sudah bisa untuk meyakinkan pihak sponsor bahwa ini marketable, bahwa ini pasti mencapai rating yang bagus kayak gitu. Karena kalau patokannya hanya rating, itu akan mengalahkan segalanya, mengalahkan mungkin kadang ya artis. Kalau artis terkenal pun kalau ratingnya jatuh ya kasihan juga dia, sutradara yang notabene dengan segala keterbatasannya, terus dengan kadang kejadian atau kendala di lokasi gitu, begitu dia berusaha mempertahankan karyanya, rating jatuh sehingga reputasi dia juga menurun. Tapi kalau dibikin biasa ternyata ratingnya tinggi, sehingga reputasi sutradara itu yang hanya asal-asalan pun malah reputasinya naik gitu. Nah, seharusnya ada ukuran-ukuran yang diciptakan gitu. Ukuran-ukuran diciptakan itu seperti itu tadi, mempunyai planning jangka panjang, tapi planning jangka panjang itu bertujuan untuk tidak menjatuhkan mutu atau menjatuhkan reputasi hanya karena rating. Nah, bagaimana mencapai rating itu bisa dikontrol adalah menit by menit peristiwa itu, supaya tidak ditinggalkan penonton, sehingga penonton itu akan stay tune. Nah, kalau mempunyai waktu yang panjang, seharusnya para penulisnya juga akan mempunyai keleluasaan, tidak dikejar-kejar waktunya untuk menyelesaikan naskah sementara sudah mau syuting. Bahkan kadang ada yang artisnya sudah dipilih dari sinopsis atau treatment, skenario belum jadi gitu. Nah, karena skenario itu harus mengikuti rating yang ratingnya bagus ini, berarti bikinlah yang seperti ini. Sehingga kadang penulis itu kan menggunakan daya pikirnya dan hati dan rasanya. Makanya ketika diburu-buru atau dengan perubahan yang mendadak, sangat-sangat sulit sekali untuk menerapkannya. Maka seharusnya penulis itu diberi waktu jauh sebelum program itu tayang. Setidaknya kalau 26 episode, setidaknya mungkin ada 13 penulis atau
10 penulis yang untuk menggarap 26 episode pertama itu, dan 26 episode pertama itu dikontrol oleh pihak TV menit by menitnya, dan jangan pihak TV melakukan fluktuatif atau tindakan fluktuatif yang begitu sedang mengontrol naskah ada perubahan trending topik atau trending ini, terus akhirnya program dibatalkan. Itu nggak fair juga. Jadi prediksi terhadap program itu juga mesti jangka panjang. Oke, tahun depan itu harus membuat ini, maka setiap PH harusnya masing-masing PH yang mau nyetor program harus ready 26 episode dulu, supaya itu dikontrol kualitinya dari pihak televisi, baru tahun depan boleh syuting kayak gitu. Sehingga baik televisi maupun kreator-kreator dari production house itu mempunyai kesempatan untuk berkarya dengan bagus gitu kan. Nah, jika sistem kita menghadapi suatu sistem industri, maka kita harus mengakali sistem industri itu sendiri supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti Kunchoro Ningrat ungkapkan adalah meremehkan mutu, melakukan sikap potong kompas yang supaya lebih mudah begini saja gitu. Itu yang sering terjadi gitu. Nah, di negara-negara yang perfilmannya maju itu hampir tidak pernah terdengar seperti itu lagi. Makanya kalau perfilman maupun persenian Indonesia setidaknya mulai belajar ke arah sana atau mulai membenahi sistemnya gitu. Nah, semoga pembicaraan saya ini bermanfaat, dan mohon maaf bila keterbatasan wawasan atau persepsi saya atau ada kata-kata yang tidak berkenan buat pemirsa maupun pihak-pihak yang saya sebut. Mudah-mudahan menjadi evaluasi bersama. Kalau ada kekurangan mohon memberikan komentar atau kritik di channel YouTube saya ini, dan semoga pemirsa awam lainnya bisa memilah dan memilih mana yang berguna dan mana yang enggak. Terima kasih sudah menyimak Thesis Speaker, dan salam berjumpa kembali.